SMA adalah masa sekolah yang paling indah. Pasti banyak yang setuju dengan kalimat ini. Karena ketika kita sudah sampai di tingkat ini, maka tingkat kematangan berpikir sudah terlihat. Beda sekali ketika kita masih di bangku SMP, di mana siswa masih minta mama papanya untuk memutuskan suatu pendapat untuknya. Masa SMA sulit untuk dilupakan. Setiap mata pelajaran akan membawa cerita panjang ketika kita lulus. Inilah yang kurasakan. Reuni sekolah banyak sekali diadakan beberapa tahun terakhir ini. Ketika kita bertemu, kita mulai bernostalgia tentang guru-guru yang pernah mengajar tentang mata pelajaran, tentang kantin sekolah, tentang jendela kelas tempat mengintip idolanya, dan tentang banyak hal yang pernah dilalui sewaktu sekolah. Tetapi aku masih penasaran karena belum ada yang tahu keberadaan sahabat sebangkuku dengan aku ketika kelas 3. Mirna. Dia teman curhat, teman yang suka memberi nasihat, teman yang tahu kalau aku lagi marahan dengan seseorang. Dia soulmate-ku. Dan sedihnya, gak ada yang bisa kasih info tentang dia. Gak ada yang tahu di mana dia berada kini. Tahun-tahun kulewati, tugas sosialku di Manado bersama dengan sebuah yayasan masyarakat peduli Indonesia sudah hampir 2 tahun. Awalnya merasa kesepian di tanah lahirku ini. Tidak betah berlama-lama, apalagi musim panas yang berkepanjangan di sini, di mana debu-debu berterbangan di siang hari membuatku ingin cepat menyudahi setiap kegiatan dan kembali ke tempat kosku. Tapi Tuhan yang pengasih tidak tinggal diam ketika melihat anaknya melewati perjalanan gersang ini. Dipertemukanlah aku dengan sahabat sekelasku. Kita sama-sama di kelas 3, namanya Rani, si cantik yang berhati malaikat. Meskipun di SMA kami tidak terlalu dekat karena Rani juga ada soulmate-nya, tapi pada waktu kami bertemu di tanah Nyur Melambai ini, kami menjadi seperti saudara. Dia sering ke tempat kerjaku, aku pun sering ke tempat kerjanya. Sebagai kepala UPTD salah satu dinas, dia banyak tugas tanggung jawabnya. Kalau dia sudah mulai stres, disinilah tugasku mendengarkan dia. Aku pasti akan dijemput dan kita akan cari tempat makan yang paling enak. Di situ dia akan bercerita semua unek-uneknya dan hilang deh stresnya. Puji Tuhan. Ya, suatu ketika saat aku selesai mengajar di hari Sabtu, waktunya lebih awal dari hari lainnya. Dia menjemputku dan mengajakku ke daerah Bitung, tempat kerjanya, untuk mengambil sesuatu yang tertinggal di sana. Kami langsung pulang. Di jalan tiba-tiba dia berkata, "Miss, kita cari tahu yuk si Mirna. Kan temen kita di Jakarta pernah bilang bahwa suaminya Mirna wakil kepala sebuah instansi pemerintah di sini." Rani mulai menjajaki teman-temannya di instansi tersebut. Ternyata betul apa yang diinfokan oleh sahabat kami dari Jakarta tentang keberadaan suaminya Mirna yang berada di Manado. Orang yang ditelepon Rani menyuruh kami datang langsung ke kantornya karena kebetulan saat ini sedang ada perayaan ulang tahun instansi ini dan istri dari Pak Wakil ada bersama dalam pesta ini. Dalam waktu 20 menit kami sudah tiba di tempat tersebut. Untuk meyakinkan kami, temannya Rani mengajak kami untuk melihat dari satu pojok apakah betul ibu Mirna yang dimaksud adalah ibu yang bersanggul yang duduk di depan dengan para pejabat lainnya.
Rani memanggil aku, Mesya aja deh yang lihat. Rani udah lupa orangnya seperti apa. Kemudian aku mengintipnya. Hanya sepintas aku menengoknya. Sanggul dan dandanannya tidak bisa mengecohkanku. Iya, betul. Itu dia, Mirna yang kukenal 30 tahun yang lalu. Kami diizinkan ke depan dengan pengawalan tentunya. Kemudian ajudannya lebih dahulu mendekat ke ibu pejabat ini dan membisikkan sesuatu. Ibu pejabat itu pun langsung bangun dari kursinya dan melihatku. Agak histeris dia. Mesya! Dan kami berpelukan. Aku malah yang merasa tidak enak karena semua mata melihat ke arah kami seakan sedang melihat adegan sinetron. Aku cuma berbisik, sadar bu, lo ibu pejabat. Kami sempat bertukar nomor HP dan dia mengirim SMS. Jam 5 datang ke Hotel Lion ya. Aku dan Rani berkunjung ke sana dan kami reunian sesaat. Iya, kekuatan cinta akan mampu mempertemukan sesuatu yang hilang. Terima kasih Rani, sahabat yang punya banyak hal kebaikan di hatinya. Karenamu juga aku bisa bertemu dengan Mirna, sahabat SMA ku. Mesya, Taman Budaya, 8 Agustus 2015.